Ya, pemirsa, Anda yang akan mudik tapi was-was harus meninggalkan kendaraan di rumah, maka titipkan saja ke kantor polisi terdekat. Karena selama periode libur Lebaran, kantor Polda Metro hingga Polsek membuka layanan titip kendaraan gratis. Kantong parkir di halaman Polda Metro Jaya, Kebayoran, Jakarta Selatan ini nantinya bisa dipakai warga Jakarta untuk menitipkan kendaraan selama periode libur Lebaran mendatang. Mobil dan motor bisa dititipkan secara gratis sehingga warga bisa merasa lebih aman selama mudik ke kampung halaman. Tidak hanya di Polda Metro Jaya, kendaraan pemudik juga bisa dititipkan di seluruh Polres hingga Polsek. Cukup datang ke kantor polisi terdekat untuk mendaftar selama kuota tersedia. Polda Metro Jaya sampai dengan jajaran Polres dan Polsek memfasilitasi bagi warga masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya pada saat ingin mudik. Jadi itu bisa di Polsek, di Polres maupun di Polda dan tanpa dipungut biaya. Demi keamanan, Polda Metro Jaya mengingatkan pemudik untuk menjaga keamanan rumah sebelum ditinggal. Pastikan rumah dan jendela terkunci rapat, cabut aliran perangkat elektronik dan regulator gas. Matikan keran air dan PDAM, dan jangan lupa lapor RT dan RW setempat sebelum mudik. Selama periode libur Lebaran mulai 13 hingga 25 Maret 2026, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Ketupat Jaya 2026. Sebanyak 6.800 personel diterjunkan di berbagai titik strategis dan objek vital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kabar gembira bagi pemudik yang akan pulang ke Sukabumi dan sekitarnya. Mulai 13 Maret besok, ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi seksi Parung Kuda Karangtengah bisa dilewati secara fungsional. Ya, seperti inilah kondisi ruas tol Bocimi seksi 3 Parung Kuda Karangtengah. Tol sepanjang 6 km ini belum rampung pembangunannya, tetapi bisa dilewati secara fungsional pada arus mudik Lebaran ini. Ruas tol ini dibuka gratis hanya satu jalur mulai 13 Maret mendatang. Karena kondisi tol belum sempurna, hanya kendaraan kecil atau golongan 1 yang boleh melintas. Kendaraan menuju Sukabumi bisa keluar di eksit tol Karangtengah, sementara kendaraan menuju Cibadak dan Pelabuhan Ratu dialihkan keluar tol Parung Kuda. Operasional tol Bocimi seksi 3 ini untuk mengurai kepadatan di jalur arteri nasional saat arus mudik Lebaran. Ya, berburu takjil di bulan Ramadan selalu jadi kegiatan yang dinanti oleh warga. Salah satu lokasi favorit dengan beragam pilihan takjil di Yogyakarta adalah Pasar Sore Ramadan Kauman. Berikut liputannya. Setiap sore di bulan Ramadan, Pasar Sore Ramadan Kauman, Yogyakarta sesak dengan pengunjung. Meskipun berada di dalam gang sempit, tidak menyurutkan semangat warga untuk berburu takjil di pasar ini. Berawal pada tahun 1990, Pasar Sore Ramadan Kauman berdiri atas inisiatif warga yang antusias menyambut bulan suci Ramadan. Seiring waktu berlalu, Pasar Sore berkembang dan kini lebih dari 60 tenda pedagang yang menempati lapak. Banyak banget pilihannya sampai bingung tadi. Dari nomor 1 sampai 60. Ya, yang paling diburu kicak di sini karena ciri khas dari Kauman. Sejak dibuka pada jam 3 sore, pengunjung langsung mencari kicak. Kicak terbuat dari ketan dihaluskan lalu diberi kelapa muda, nangka, dan juga gula. Kicak dijual seharga Rp3.000 hingga Rp5.000 dan hanya dijual selama bulan Ramadan. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, sepekan lagi sekitar 20 juta warga Jakarta akan mudik ke berbagai kota di Indonesia. Kesiapan arus mudik terus dimatangkan, salah satunya adalah dengan melakukan rem cek atau pemeriksaan kelaikan bus, angkutan antar kota dan provinsi. Mulai kemarin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai melakukan pemeriksaan berkala terhadap kelaikan bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang saat masa angkutan Lebaran.
Pemeriksaan kelaikan bus berlangsung mulai 13 hingga 31 Maret 2026 dengan jumlah 40 bus setiap harinya. Dalam rem cek, petugas memeriksa 3 aspek utama yaitu administrasi dan sistem utama seperti kondisi rem, roda, kemudi, serta sistem lampu. Pengecekan sistem utama tidak boleh ada toleransi karena berhubungan dengan keselamatan penumpang. Kan minimal berapa kalau bisa tuh? Ya. Ya, rem cek atau pemeriksaan kondisi bus angkutan mudik berlangsung siang hari ini. Ada Anissa Rizkia di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selamat siang Anissa, apa hasil pemeriksaan sejauh ini di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, sampai saat ini belum ditemukannya adanya bus yang tidak memenuhi syarat karena memang di terminal Kampung Rambutan ini dilakukan ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek utama mulai dari untuk sistem dari klakson. Saya akan coba cek, ini salah satu bus yang baru saja dilakukan rem cek. Dari sistem klakson sudah aman, kemudian wipernya bisa dicek, kemudian untuk lampunya juga aman, dan itu menjadi syarat utama bagi kendaraan yang hendak berangkat begitu dari terminal dari tempat kami melaporkan. Selain itu juga ada syarat administrasi nih, Wiki dan juga pemirsa. Ini salah satu petugas yang ada di sini menunjukkan bahwasannya yang utama ialah harus memiliki surat-surat, yakni surat tanda uji kelaikan kendaraan, kemudian ada kartu pengawasan dan juga ada STNK yang tentunya ini sudah ditandatangani oleh pihak Dinas Perhubungan dan dilakukan rem cek sebelumnya untuk bisa berangkat menuju ke kota-kota tujuan. Dan selain itu ada juga nih untuk aspek penunjang, yaitu harus ada yakni alat pemecah kaca yang harus ada di setiap bus. Dan kalau dilihat ini memang sudah tersedia begitu ya di setiap sisi kanan dan juga kiri. Selain itu juga ada kotak P3K dan juga segitiga pengaman. Ini adalah salah satu syarat yang memang harus ada ketika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu di setiap bus yang akan berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Dan memang untuk uji kelaikan ini akan berlangsung sampai nanti arus balik selesai, yaitu di tanggal 29 Maret 2026. Dan semoga dengan harapan dengan adanya rem cek ini tentunya dapat memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para pengemudi yang hendak menuju ke kampung halamannya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merusak sebuah masjid di Desa Alepolia, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Atap masjid roboh setelah menimpa tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan di atas masjid tiba-tiba roboh dan menimpa atap serta plafon masjid di Desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Robohnya tembok membuat sejumlah material bangunan seperti batu dan seng berserakan di dalam masjid. Kondisi ini membuat lantai dan karpet masjid menjadi basah dan tertutup material bangunan. Akibat kerusakan tersebut, masjid sementara waktu tidak dapat digunakan. Warga terpaksa membersihkan puing-puing material secara gotong royong agar masjid bisa segera digunakan kembali. Kejadian ini telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu bangunan sekolah di SMP Muhammadiyah Paguyangan Brebes, Jawa Tengah ambruk terbawa longsor hingga 30 meter. Sekolah pun terancam ambruk. Warga berteriak dan panik saat bangunan toilet sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan di Cilibur, Brebes terbawa longsor.
Bangunan runtuh hingga kedalaman lebih kurang 30 meter. Saat longsor terjadi, siswa dan guru sedang libur. Kini sekolah dalam kondisi bahaya, terancam longsor. Koordinasi dengan BPBD setempat, apakah sekolahan secara keseluruhan masih bisa dilaksanakan kegiatan KBM atau harus totalitas direlokasi dari tempat tersebut. Sebelumnya, jalan antar kecamatan di sekitar sekolah telah longsor hingga kedalaman 20 meter. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.